A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala sayidina Muhammad khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fiqna taufiqas sholihin wa anfa'na Allahumma bil Qur'an wa zikril hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma qaribuna minka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagari dan juga rekan-rekan keluarga dari Jakarta, dan juga untuk Ustadz Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dame, tanpa panjang-panjang lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Dame untuk memulai acara ini. Sekolah khairan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basalli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ditakdirkan untuk bisa silaturahim kembali dan juga belajar bersama untuk menghayati kebenaran-kebenaran ilahi yang insya Allah akan Allah hadirkan saat ini juga ke dalam hati kita, karena niat kita tulus untuk belajar dan kita open, rendah hati, sehingga yang memberikan kebenaran bukan seorang ustadz atau seorang pembicara, tapi kebenaran itu sendiri hadir di hati kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para guru yang dihadirkan ke alam semesta ini dari manapun tradisi agamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, kalau lebih tepat Pak Irfan dan Bapak Ibu, judulnya hari ini adalah memaknai kalimat-kalimat suci. Ya, kemarin sudah kita bahas sedikit banyak tentang memaknai Al-Fatihah. Tujuannya bukan kita mau menafsir secara mendalam, karena memang Al-Fatihah itu kalimat 7 kalimat yang menjadi rangkuman dari 6.600 sekian ayat. Ya, kemarin sudah kita bahas sebagaimana pernah Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan 6.600 sekian ayat itu begitu diperas jadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah 7 ayat begitu diperas, di zip, di summary itu jadi 7 ayat. 7 ayat itu begitu di zip, diringkas jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu diringkas lagi jadi huruf ba. Ba itu baitullah, gitu kan? Ba itu baitullah, dan huruf ba itu kita yang mengenal huruf ba dalam terminologi bahasa Arab itu ada titik di bawah huruf ba itu. Jadi baitullah itu kolbu, titik itu adalah sacred silent. Jadi kolbu kita itulah sebetulnya arash, singgasana ilahi, segala sesuatu berasal dari titik ba itu. Nah, jadi dengan demikian seluruh cerita hidup manusia itu bisa digambarkan dengan Al-Fatihah, Bapak Ibu. Seluruh cerita hidup manusia. Saya merasa kalau di pertemuan online begini tidak bisa menggambarkannya, tetapi sebagaimana yang saya sampaikan tujuannya gini, bukan kita mau bicara akademis, tapi ketika kita baca Fatihah, hati kita tergetar. Itu yang penting. Kalimat-kalimat suci itu menggetarkan kita. Ya. Jadi saya suka tanya di dalam beberapa pertemuan mereka yang dari tradisi Islam, Al-Quran itu petunjuk Allah, Pak, gitu. Betul. Kita berpegang pada Al-Quran dan hadis. Tapi dari 6.600 sekian ayat itu, coba Ibu berbagi ke kita apa kalimat yang menggetarkan hati Bapak Ibu, yang merasuk ke hati Bapak Ibu. Ibu, saya bilang, karena pada saat itu dibacakan, itu langsung masuk. Ya, karena di sini ada beberapa sahabat yang
ikut bergabung, boleh saya ulang Pak Irfan gambar yang saya berikan itu supaya lebih mantap gitu. Yang tadi yang terbaru yang saya kirim. Nah ini ceritanya nih Bapak Ibu sekalian ya, saya terangkan sedikit baru nanti kita masuk kepada pembahasan lagi memaknai kalimat-kalimat suci. Nanti kita singgung lagi Al-Fatihah. Jadi dalam pembelajaran saya belajar logika, wujud itu terbagi 4 dalam pemikiran logis. Yang pertama kita dari bawah, ada namanya wujud qadbi, written existence. Jadi di sebelah kanan itu panah, itu contohnya air atau api gitu. Jadi itu tulisan. Nah ketika air ini, tulisan ini saya ucapkan air gitu, dia menjadi wujud labzi atau lafaz, verbal existence. Jadi pengucapan air. Nah tulisan itu punya peran sendiri, ucapan punya peran sendiri. Ketika saya mau mengetahui sesuatu, itu pasti harus mengalami dulu. Mengalami ya, direct experience. Nomor 1 itu Pak. Ini contohnya air nih. Jadi realitas sesungguhnya itu disebut misdak. Itu adalah yang kita minum. Realitas air yang diminum. Ya. Jadi realitas ini bersifat universal, dialami secara universal. Nah, ketika kita sudah mengalaminya, itu disebut kita jadi kenal eksistensi atau realitas ini cair, bening, menyegarkan. Nah, ketika kita tahu realitas ini dari pengalaman, kita maknai. Itu menjadi makna universal, makna air. Itulah mahfum, pemahaman. Ada di akal kita. Nah, di lingkaran itu, nomor 3 itu ada namanya situ fine meaning, Pak Irfan. Jadi kita bukan mendefinisikan air. Kita menemukan makna. Kita menemukan makna. Bukan pikiran kita, bukan akal kita yang meng-create makna air. Tapi kita menemukan. Nah, di dalam di akal kita itu ada 2 tuh makna secara sederhana. Ada makna universal ditemukan, tapi ada makna air partikular yang kita create. Nah, pertengkaran antar manusia itu terjadi pada creating meaning. Menurut aku, ya kan? Baru paham ya? Tapi kalau kita sama-sama mengalami air, nggak ada lagi menurut aku. Menurut aku air begini, enggak. Ya air itu ya cair, bening, menyegarkan gitu loh. Nah, jadi semua realitas lebih kurang menurut logika tidak pernah keluar dari 4 pemaknaan ini, 4 wujud ini. Wujud qadbi, wujud labzi, wujud mahfum, ataupun wujud misdak. Nah, ada satu lagi Pak, di wujud misdak itu ada di situ realitas material and spiritual Pak. Ya, material. Kalau air tadi kan jelas. Tapi spiritual itu tidak material. Tapi ada realitasnya. Yaitulah Allah. Nama-nama Tuhan. Karena itu di dalam diri kita, saya pernah belajar juga dari guru saya, kita punya 3 derajat indera Pak. Satu namanya 5 senses. Ya kan? Melalui 5 senses, melalui mata, telinga, penciuman, rasa dan seterusnya. Tapi ada 5 Pak. Ada juga namanya common sense Pak ya, Pak Irfan ya. Common sense itu masuk akal. Wah ini nggak common sense nih. Tapi ada satu lagi Pak yang saya bersyukur itu diberitahu guru saya. Itu namanya sense of sacredness. Jadi rasa kesakralan Pak. Kalau kita secara liah melihat Ka'bah Pak, biasa aja batu. Ya nggak Pak Irfan? Kalau secara common sense, wah banyak orang berkunjung ke sini, batunya terbuat kuat banget. Tapi orang yang punya sense of sacredness, rasa kesucian atau rasa kesakralan,
sense of sacredness itu sebenarnya kolbu, Pak. Itu bisa melihat di balik batu itu ada kehadiran Tuhan. Dia rasa. Jadi syariat itu, Pak, di dalamnya banyak tersimpan kehadiran Tuhan. Di kalimat-kalimat suci itu, yang sekarang kita ketemu Quran itu kan yang teks, Pak. Bahkan sekarang kita menemukan Quran digital, Pak, di HP. Kalimat-kalimat suci sekarang ada di Quran. Ya kan? Sampai kan ada pertengkaran, ke toilet boleh nggak bawa Quran? Oh, kalau Quran yang itu nggak, tapi kalau Quran HP boleh. Ini jadi ribet jadi semua. Ya. Jadi ada 3 level tadi, Pak. Sense of five senses, kemudian common sense itu akal, ada sense of sacredness itu kolbu. Jadi Fatihah ini ada banyak orang ahli tafsir juga, kalau dia tidak kolbunya terbuka, tidak ada rasa respect sama Al-Quran, tidak ada rasa respect pada teks-teks itu, dia tidak diizinkan masuk, nggak merasakan kesakralan. Jadi sementara ini Bapak Ibu, meskipun kita tidak ngerti-ngerti amat terjemahan Al-Quran, meskipun kita tidak ngerti-ngerti apa yang kita ucapkan makna spiritualnya, paling tidak kita sopan. Ya, jadi seperti halnya orang di Jawa, Pak, itu sopan pada simbol-simbol sakral. Ini kan jadi mulai ini. Ada orang itu sangat menghormati pemberian kakeknya, yaitu misalnya pedang gitu kan. Ya, sesuatu itu kita sadari kesakralannya karena kita memahami, merasakan, kolbu kita mengalami. Itu misalnya. Kolbu kita mengalami pengalaman spiritual, ini pengalaman langsung, lalu kita langsung ngerti. Ya. Pertemuan yang lalu Pak Irfan kita kan membahas Fatihah akhirnya berhenti cuma di Bismillah kan. Berhenti di Bismillah. Dan itu kita sempat beberapa kali terdiam dan nggak bisa melanjutkan. Sebenarnya kita sudah menyelami Samudra Fatihah. Tapi hari ini secara akal saya coba bagi semampu saya. Tapi teman-teman jadi paham bahwa untuk mengalami pengalaman spiritual sesuatu itu memerlukan karunia dari Allah. Dan untuk bisa menerima karunia Allah, ketulusan dan kerendahan hati. Nah, saya mau berbagi ke Bapak-Bapak sekalian apa yang saya rasakan, yang tersingkap, katakan begitu, ditemukan. Jadi bukan sekret. Makna-makna spiritual dari Fatihah yang saya renungkan. Tentu saya mengikuti juga kelas-kelas sufi, kelas tafsir. Saya baca juga bukunya Saitusin Nasar, Syekh Abdul Qadir Jalani mengenai Fatihah, saya baca. Tapi kan saya ketemu wujud tatbi, Pak. Ya, Pak ya. Orang sekarang berantem di WA, itu kan komunikasi pakai katbi. Ya nggak, Pak ya? Terus pemahamannya masing-masing lagi. Maka kita butuh rendah hati. Saya yakin sahabat-sahabat yang hadir di sini sudah mulai paham, yang membuat Bapak Ibu sekalian mengerti, sentuh hatinya, dapat kebenaran spiritual dari apa yang didiskusikan, bukan karena kata-kata yang keluar. Kadang-kadang ada satu penanya, itu ya maksudnya. Jadi dia dapat. Nah, gitu Pak ya. Oke, silakan dikembalikan Pak. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, ini namanya wujud katbi, betul ya? Ini wujud katbi. Ya, jadi mushaf Al-Quran. Ini hanya jembatan kita untuk menyelam, memasuki samudra Al-Fatihah. Makanya itu samudra Al-Quran. Ya. Jadi Tuhan Allah yang hadir kepada kita. Dia open kepada kita. Makanya kenapa disebut janganlah kalian membaca Al-Quran sebelum berwudu gitu. Ada yang memaknai begitu. Kalau Qurannya, tidaklah Quran ini bisa disentuh kecuali yang disucikan. Ya, tidak apa-apa kita berwudu dulu. Tapi maknanya bukan itu. Tidaklah Quran itu kalamullah. Allah speech. Allah berbicara di hati kita. Dia kita alami. Dia kita saksikan. Tidaklah Quran ini bisa disentuh kecuali yang disucikan.
Jadi sekarang sudah dapat metode nih, sahabat-sahabat sekalian. Silakan punya disiplin membaca teks Quran dengan adab, kayak orang-orang India baca kitab suci mereka Upanishad, Veda. Orang-orang di Tibet, saya lihat juga di YouTube, ada sahabat saya juga biksu, itu dia baca teks, nggak ngerti. Tapi tiba-tiba ada ilham, ada spiritual realization, hadir. Oh my God, ini ya maknanya gitu. Jadi saya ingin share ke sini ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa punya pengalaman itu. Nah ini hanya men-trigger aja nih. Kita tidak lagi terjebak kayak, maaf ya di Jakarta waktu itu surat Al-Ma'idah, masalah pilkada, itu rame Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang memakna itu makna partikular menurut aku kata Ustadz A. Menurut aku kata Habib ini. Menurut aku kata Syekh ini. Nggak ketemu. Tapi kalau mereka sama-sama tersingkap makna spiritualnya, tidak akan ada pertengkaran. Yang ada saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi pertengkaran itu terjadi karena masing-masing individu sesuai dengan background masing-masing memaknai teks yang sama. Kemarin kita bahas sederhana, sebelum kita memasuki Al-Fatihah, baca Quran, kita baca Pak, A'udzubillah minasyaitonir rojim. Jadi kapanpun Bapak Ibu, saya juga, pikiran kita kusut, wah gimana nih maksudnya ini, gimana nih. Itulah setan menggoda pikiran kita. Kita duduk diam sebentar, tarik nafas, say, A'udzubillah. Aku dalam posisi bingung ya Allah. Aku dalam posisi kredit ya Allah. Aku tidak tahu apa-apa ya Allah. Itulah kalimat a'udzu billah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Godaan setan itu apa? Muncul dalam bentuk imajinasi liar, pemaknaan liar, perasaan-perasaan yang ragu-ragu, khawatir. We need a'udzubillah. Kita membutuhkan perlindungan pada Allah. Nah, pada saat kita say a'udzubillah, Allah mau mendengar. Allah langsung hadir menjaga kita. Jangan sampai pikiran kita sendiri mengelirukan kita. Jadi mudah-mudahan meskipun kita tidak membahas a'udzubillah ribet-ribet, pada saat Bapak Ibu lagi ragu, khawatir dalam segala hal. Misalnya mau ngomong sama orang, aduh gimana yang ngomong sama laki gue nih. Aduh gimana ntar salah paham lagi. Tapi maksud aku bagus, gimana ya? Duduk sebentar diam, tarik nafas. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Jadi di kalimat a'udzubillah itu terkandung ketulusan batin kita, kemudian kerendahan hati, dan juga pada saat yang sama permohonan pada Allah, ya Allah lindungi aku dari godaan. Setan itu minal jinnati wan nas. Jin itu tersembunyi itu dalam bentuk pikiran, perasaan, imajinasi. Makanya kan kadang sudah suka disebut hantu. Kalau orang mau nagih utang sama kita, seminggu lagi, itu kebayang terus hantunya gitu. Kadang-kadang kan kita di WhatsApp grup, itu lagi rame Pak Irfan itu, waktu Pilpres ya Bu Felia ya, Pilpres itu, aduh di WhatsApp grup itu ampun deh. Padahal itu Katbi aja yang bersiluweran ya. Itu pun di HP, matiin aja HP-nya. Tapi gara-gara kita baca di sini menari-nari nih, ya gimana nih, berantem antar keluarga. Saya sering banget itu. Oh kamu nomor 1 ya, kamu nomor 2 ya. Waduh ribet loh itu. Dan semuanya pakai argumentasi ayat. Ada ustadznya juga sih, ada pendukung-pendukungnya masing-masing. Nah saat seperti itu kalau kita sudah belajar spiritualitas ataupun suluk, diam saja, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dipakai? Alhamdulillah ya. Pada saat ibu membaca dengan khusyuk kalimat suci, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalimat itu membawa kita kepada sense of sacredness, rasa kesakralan. Ya, insya Allah. Jadi a'udzubillah ini bukan cuma saat kita mau baca teks Quran, Pak Edi ya. Tapi pada saat kita mau ngomong sama orang, supaya yang keluar itu bukan kalimat-kalimat dari pemaknaan individu. Bukan cuma akal pikiran kita aja. Tetapi kolbu kita berbicara hadir, menembus. Ada sahabat saya,
di Jakarta ya, beliau sebetulnya profesor ya. Itu beliau itu mengatakan, aku nggak berani loh khutbah Jumat. Kenapa Mas? Padahal dia pembicara seminar. Karena pada waktu kita jadi khotib, itu harus bersih batin kita itu. Tapi kemarin kan ada orang yang khotib-khotib itu, kita cek aja tuh yang suaminya. Tadi dapat khutbah apa di masjid? Aduh, marah-marah, maki-maki gitu. Akhirnya pandemik datang. Tutup dulu Jumatan. Masih tutup. Karena sudah bukan memberikan kedamaian, harmonisasi. Tutup. Mana ada sejarah dalam pengalaman hidup kita. Masjidil Haram ditutup. Gereja juga. Hebat itu. Kenapa? Karena masjid sudah nggak dipakai, rumah ibadah bukan dipakai lagi untuk menyampaikan kalimat-kalimat suci. Sehingga yang mendengarkan dapat dicas makanan rohani. Itu terjadi itu. Jadi bukan malah jadi damai dengan khutbah. Jadi stres. Akhirnya apa? Ya sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting datang. Ngantuk-ngantuk aja deh. Lebih baik ngantuk daripada aku dengerin. Jadi sahabat saya itu bilang, aku tidak sanggup ngasih khutbah Jumat. Kenapa? Aku nggak siap. Makanya khutbah itu tidak aja tanggung jawab Pak Irfan. Ya nggak Pak? Saya ikut kader mubalik, itu guru saya bilang, nggak ada tanggung jawab. Dan tidak boleh lebih lama khutbahnya daripada sholatnya. Kalau Nabi begitu. Karena yang disampaikan itu kalimat suci. Dan pesannya cuma satu, bertakwalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu diucapkan wajib. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar. Be alert, jaga diri. Jangan kamu mati melainkan dalam kedamaian. Islam kan artinya damai. Awal-awal udah kita bahas. Islam mean peace and total surrender to God. Siapapun bisa mengalami Islam. Apapun latar belakang tradisi penyembahannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, auzubillah, semacam wudhu batin. Ya, waktu Bapak Ibu misalnya wudhu mau sholat, itu udah kita bahas ya, canonical prayer ya. Kita wudhu. Saya sebelum mengajar, saya wudhu. Saya wudhu. Saya diam sejenak, saya berlindung pada Allah. Nah, kalau ini sudah mulai kita lakonin, kita mantrakan, kita wiridkan, kita jadikan lakon hidup. Udah kan? Itu auzubillah, Pak. Setelah itu, setelah kita berlindung pada Allah, apalagi? Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hati kita, the presence of, ingat ya, isim kemarin kita bahas, ismi itu adalah present. Jadi kehadiran rohani kita. Allah nama yang sempurna. Ar-Rahman, kasih sayang yang menyebar. Ar-Rahim, kasih sayang yang menampil secara khas. Misalnya Pak Irfan punya anak 3 misalnya. Kalau Bapak kasih hadiah sama rata, itu namanya rahmat. Tapi kalau Bapak sampai pada kepekaan, oh anak yang satu ini dikasihnya ini, spesial banget, itu Rahim. Yang B, spesial banget, pas banget buat dia. Yang C, pas banget, nah itu namanya Rahim. Makanya kalau kita ketemu orang, namanya silaturahim, bukan silaturahman. Kenapa? Kita kayak ngasih hadiah ulang tahun. Kita tahu banget, oh temanku ini butuhnya ini. Itu kan butuh berkomunikasi ke hati dulu. Kita berlindung dulu dong pada Allah. Jangan sampai kita memberi karena ada kepentingan ego. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. Saya nggak akan, karena nggak cukup, nggak rampung nanti kita bahas seperti ya. Saya suka banget bahas bismillah ini. Bahkan kalau saya bikin acara, saya selalu bilang, orang-orang nggak tahu itu. Wah, kita bikin acara ya untuk misalnya bantu orang. Oke, bismillah. Karena ketika saya chatting wujud kadbi, bismillah itu maksudnya ya tanpa kehadiran nama Allah itu kita nggak bisa apa-apa. Ya, mudah-mudahan dari uraian sederhana ini sahabat-sahabat udah mulai ngerti. Auzubillah dipakai dalam situasi apapun. Kemudian bismillahirrahmanirrahim dipakai. Apalagi dalam ritual sholat itu lebih kita pakai lagi.
Jangan hanya dalam ritual sholat. Dalam situasi apapun, kita bawa kalimat-kalimat suci ini. Ya, setelah itu kita, jadi bekerja dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Menikah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masak buat keluarga dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi the presence of God in our heart, di hati kita, dan menampil secara sempurna dari hati, kemudian dengan kasih sayang. Kata Nabi dalam satu hadis, perbuatan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim tidak sampai. Iyalah, tidak dengan nama Allah, tidak dengan cinta. Jadi kata dengan itu, be itu, bisa ada sahabat saya yang mengatakan bersama. No, lebih pas itu sebenarnya present. Jadi sebetulnya siapa yang berbuat? Nama Allah. Pada waktu Pak Irfan nolong orang, ada orang minta tolong, tergetar hati. Kolbu kena, Bapak beri, nggak mikir. Aduh, ntar tabungan saya tergores nih, berkurang. Nggak mikir. Tapi tiba-tiba berasa saat ngasih itu. Itu namanya bismillah. Ada yang disamakan sedekah. Sedekah itu sidikoh. Kebenaran yang manifest. Jadi bukan sedekah itu uangnya, bukan. Bahasa Christianity ada bagusnya juga. Namanya charity. Charity itu makna aslinya dalam Inggris kuno. Kasih sayang yang dibagi. Tapi kan sekarang, itu orangnya charity banget ya. Suka bagi-bagi uang. Kenapa kok charity dikaitkan dengan uang? No. Charity itu sebenarnya bismillah. Sedekah, Pak. Jadi kasih sayang, spreading love. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, pengaliran kasih sayang, nama Allah melalui kita. Dan kita kehadiran nama Allah. Katakan, Pak, diam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu. Maka kita adalah acting cinta itu. Kita adalah misdak. Dan semua yang dilakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Irfan, pasti perfect. Makanya ekspresinya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ingat itu. Setiap perbuatan yang perbuatan itu kehadiran kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti perbuatan itu perfect. Perfect itu apa ekspresinya? Kalimatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika teman-teman pernah punya kenangan, pengalaman sempurnanya sebuah kejadian. Karena kita menyaksikan Allah hadir di situ. Perfect. Kayak seorang sutradara, ngelihat actingnya bagus, perfect gitu. Nah itulah alhamdulillah. Kita belum tentu bisa melihat dengan kacamata alhamdulillah loh, kehidupan kita. Saya pernah, perusahaan saya bangkrut, itu awal itu terjadi protes. Tapi begitu masuk ke kolbu, ke bait itu tadi, baitullah. Dan dari kebangkrutan itu menemukan hikmah, menemukan kebijaksanaan. Kemudian juga jadi melangkah lebih alert gitu. Saya bisa mengatakan kalau saya kenang kembali itu di memori saya. Perfect. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau hadirkan peristiwa itu. Tidak ada yang jelek sama sekali. Berdamai dengan peristiwa dan kita ambil dan nggak ada yang jelek. Anak saya suka bilang, ini kecil bikin lagu judulnya All is Well. All is Well, All is Well. Pak Irfan pernah nonton nggak filmnya Amir Khan? Orang India itu yang bikin PK, ya itu bagus tuh. Dia judul filmnya itu Three Idiot. Mereka itu anak-anak jenius, Three Idiot, tapi disalin oleh profesornya terus. Tahu nggak mantranya apa, Pak? All is well, all is well, all is well, all is well. Semua baik-baik saja kok. All is well. Jadi itu maksudnya kata-kata, tapi kan itu bahasa Inggris. Sekarang kita pakai bahasa yang bahasa Arab ya. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Dan itu kenapa kita wiridkan? Itu langsung masuk kolbu kita, Pak. Masuk baitullah langsung tuh.
Jadi apapun yang sudah terjadi Bapak Ibu, kita masih ribet. Duduk diam sebentar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Memang gimana ya, ego kita kan nongol tuh. Nggak mungkin lah, masa kamu dihina itu perfect. Jadi pada saat kita sampai melihat kesempurnaan kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa mengajari kita. Apa kalimat? Segala puji bagimu ya Allah, sang pengatur orkestra kosmis. Mudah-mudahan di antara kita setelah 4 bulan ini, kita sudah bisa mengatakan, tapi dalam hati aja jangan ngomong ke orang, nanti salah paham. Pandemik ini perfect. Meskipun awal-awal depresi dulu. Ini ada beberapa orang nelpon saya depresi, pengusaha. Aduh gimana menyikapi ini ya gitu kan. Nah, begitu diajak melihat dari kacamata bismillah, auzubillah dulu gitu kan. Kalau belum auzubillah pasti aduh secara ekonomi. Ya iya sih. Secara kesehatan iya sih, dampak sosial iya sih. Itu benar semua analisa pikiran individu. Tapi begitu kita ke kolbu, kita ketemu sang sutradara hidup. Siapa yang bikin? Orkestranya adalah Allah yang bikin. Kalian udah terlalu angkuh antar negara satu dengan yang lain, berperang satu sama yang lain, kirim aja corona. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini bisa kita jadikan wirid atau kalimat suci untuk membuat kita bisa adem, berdamai dengan diri sendiri. Bisa dilihat ya urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirabbil. Pada waktu kita sudah melihat kesempurnaan pada drama kehidupan yang kita tadinya nggak mengerti. Ketika kita sudah bisa melihat kesempurnaannya, kita mengatakan lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Ada kasih sayang ternyata ketika saya dihina. Ada kasih sayang ternyata ketika saya sakit. Jadi kalau kita belum bisa menemukan kesempurnaan atau hikmah di balik sakit yang kita alami, berarti auzubillah belum, Pak Irfan. Perjalanannya auzubillah belum. Ya? Oke. Nah kemudian setelah kita di alam semesta ini kita sudah, oh ternyata Ar-Rahmanir-Rahim. Baru kita menyadari lagi, Malik Yaumiddin. Ada sih orang-orang yang nyebelin. Tapi Allah akan balas, Pak. Gak usah kita yang membalas, Pak. Orang menghina kita, menyakiti kita, gak usah balas. Itu alhamdulillah tuh. Tapi di dalam hati kita, kita menyaksikan juga dari kolbu. Allah yang balas. Malik Yaumiddin. Ada hukum kausalitas. Jadi gak usah hukum orang. Capek, gak bisa tidur kita. Itu Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Siapapun, jadi kita nggak usah menghukum orang-orang yang ribet itu, ada hukumannya sendiri, ada hukum keseimbangan di semesta ini. Itulah kalimat Malik Yaumiddin. Nah, kalau itu kita yang melakukan kesalahan, kita kena hukum juga dong. Ya udah terima. Karena nggak Pak Edi kita melakukan kesalahan, ya kena hukuman juga. Jadi nggak ngalamin. Waduh, kena jewer nih gue nih. Ya udah terima. Ya udah begitu terima. Dan kita sadari itu perfect juga hukumannya. Dalam tafakur kita. Pada saat kita terhukum Pak Edi. Malik Yaumiddin. Baru kita pasrah dong menyerah. Apa kalimatnya? Ya karena buduh hanya engkau ya Allah. Only you. Gitu. Hanya engkau, nggak ada lagi aku melihat perspektif lain. Aku nggak mau lagi melihat dari sudut pandang lain. Iya karena abudu. Nah itu kita kembali tuh. Pada saat kita melakukan kesalahan kan, kita merasakannya, tapi kita tidak menyalahkan siapapun. Kita terhukum juga. Malik Yaumiddin dibalas, kena sekarang, ada efek di batin. Baru kita, iya karena abudu. Hanya engkau ya Allah. Yang aku sembah, kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya engkau tempat kami minta tolong. Jadi ya karena abudu itu ekspresi dari ketika kita mau nggak mau kembali lagi ke dia.
Ya kan buru ini bisa Bapak Ibu pakai kalau lagi ribet pikiran. Aduh gimana ya? Ya karena hanya Engkau ya Allah tempat aku berserah mengabdi. Dan hanya Engkau tempat aku minta pertolongan. Nah saat itu juga kita butuh nih petunjuk langsung. Apa Pak Irfan? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan jalan. Bahasa Inggrisnya lebih pas itu Pak Irfan. Direct faith. Jalan langsung. Buat saya mengalami kehadiranmu. Dari situasi yang aku nggak ngerti. Siratal ladzina an'amta, yaitu pengalaman langsung orang yang memperoleh nikmat. Nah, di situ terbagi kelompok manusia. Ada yang siratal ladzina an'amta, itu orang-orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, mengerti. Itu ada tuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita berkesempatan ketemu orang yang memperoleh nikmat ini nih. Kalau kita ketemu mereka, dia kasih tahu cara direct path. Ghairil maghdubi, bukan orang yang dimurkai. Siapa itu? Orang yang ngeyel. Nggak percaya Tuhan, nggak percaya ada jalan. Itulah orang yang cuma mengandalkan rasionalitas dan egonya. Itu ghairil maghdubi. Dia tidak terlalu membahas simbolnya. Kalau zaman dahulu simbolnya itu adalah keyahudian. Karena itu dipakai sebagai simbol ngeyel. Jadi orang ngeyel itu namanya ghairil maghdubi. Walad dolin, orang yang sesat. Yang ikut-ikutan. Apa kata gurunya, apa kata ustadznya. Tapi dia nggak coba contemplate. Dan itu banyak. Jadi ada 3 kelompok. Siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka yang diberi nikmat, pengalaman langsung. Ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai. Walad dan bukan yang sesat. Cukup dulu lah Pak, Bapak Ibu. Fatihah cukup segini. Nanti kalau dielaborasi semua itu banyak tuh. Ya. Kalau satu saat kita ini kita bisa apa itu kelompok orang yang peroleh nikmat zaman sekarang itu siapa sih tokoh-tokohnya? Harus tahu kita. Kiai yang mana sih? Syekh yang mana sih? Bahkan ada juga boleh jadi pastor yang mana sih? Nah siapa sih kelompok yang zalim yang ikut-ikutan? Jadi Fatihah ini jelas merangkum semua cerita kehidupan. Saya tadinya mau ngirim gambar-gambar Bapak Ibu. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau kita virtual. Soalnya nanti ribet gitu. Ini kan saya suka bikin gambar-gambar nih begini-begini. Jadi ini Fatihah ini nih. Cuman kalau virtual gimana caranya? Ini Fatihah ini nih. Ini gambar-gambar gitu. Ini itu. Jadi kalau lagi datang ilham, gambar-gambar, itu satu gambar itu kayak menceritakan cerita banyak gitu. Tapi ya ini karena kita virtual nanti bisa ini. Cukup Allah hadir di hati kita untuk memberikan. Nah, kembali kepada makna suci tadi sebelum tanya jawab. Kalau kita salah, ribet, kita ada keinginan untuk dapat petunjuk, kita bisa ucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sudah salah melakukan sesuatu kepada anak, kepada keluarga, kepada siapapun, paling apa? Say istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi sebetulnya kan banyak orang sekarang belajar meditasi, tapi tradisi yang tidak dari tradisi dia dilahirkan. Sebetulnya dalam tradisi Islam itu ada juga. Asal kita bisa mengkontemplasi kalimat suci. Saat kita mengatakan a'udzubillah dengan khusyuk, itu sudah meditasi. Sudah berlindung pada Allah. Bahkan praktik wudu itu sendiri meditasi. Ritual sholat itu meditasi. Kan kita udah bahas. Ini adalah surrender. Saat kita begini, Allah, aku berserah kepada Allah yang Maha Agung. Nggak mungkin Allahu Akbar, nggak mungkin begini. Tapi begini. Ruku itu humility. Ruku itu humility pada seluruh ciptaan. Kalau Bapak Ibu konflik sama siapa gitu, dia ngeyel, nggak usah dilawan, kita ruku aja. Iya, aku mau dengar. Batin kita ruku. Kalau sujud, nothing. Fana. Nah, coba nih, ya kan ini sudah ada videonya itu Pak ya, Pak Irfan ya, canonical prayer ya. Itu sudah kita bahas. Nah, hari ini Alhamdulillah berkah. Aduh bisa, saya dari kemarin itu gimana ya menjelaskan Fatihah ini, saya terus terang berlindung juga sama Allah, tapi rasanya tadi
cukuplah, nanti kita bisa diskusi, siapa tahu nanti ada hikmah-hikmah yang turun. Jadi subhanallah, la ilaha illallah, innalillahi, itu saya nggak tahu, boleh jadi nanti kita bahas lagi Pak Irfan, bagaimana relevansi kalimat innalillahi wa inna ilaihi dalam kehidupan kita langsung. Istighfar, kemudian juga kan alhamdulillah sering kita ucapkan. Jangan hanya lagi ritual, tapi relevansinya dalam kehidupan. Jadi duduk diam sebentar, masuk bak dulu, Baitullah, say la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dayaku kecuali daya kekuatan dari Allah. Itu kan keren tuh. Kalau kita powerful tidak angkuh, tapi powerful. Kalau hakim begitu, cakep banget tuh, Pak Irfan. Jadi sebelum dia memutuskan, Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itu dasar. Benar-benar kalimat-kalimat itu jadi hidup. Bahkan dia jadi misdak dari kalimat itu. Bukan, saya belajar filosofi. Kalimat itu bukan cuma kata-kata, Pak. Ekspresi, simbol. Misalnya orang jatuh cinta pada orang lain, dia mau menyampaikan pakai kalimat. Kalimat itu ada kata-kata, ada bunga, ada juga bunga bank, ada juga kunci mobil. Itu kalimat sebetulnya. Jadi sesuatu yang kita ekspresikan untuk menyampaikan apa yang di dalam. Jadi nah itu juga menarik tuh Pak, pembahasan kalimat itu. Bukan sentences. Bukan subjek, predikat, objek, bukan begitu. Kan Nabi Adam setelah jatuh ke bumi ini, Allah mengajarkannya apa? Kalimat kan? Kalimat tauhid. Itu bukan sebuah kata-kata doang. Nah, setelah dikasih gambar bagan tadi, ada tatbik, kalimat dalam bentuk tulisan, ada kalimat dalam bentuk lisan, ada kalimat yang hadir dalam pemahaman mental, ada universal meaning, ada particular meaning, ada kalimat itu sendiri, itu Allah, realitas. Ya, saya kira cukup ini dulu pengantar diskusi. Mari kita bersama-sama belajar, tanya jawab, mudah-mudahan ada keterbukaan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz Dame, atas penjelasannya. Masya Allah, sangat mendalam sekali. Ya, barangkali sekarang dibuka sesi pertanyaan. Bapak Ibu, bila ada yang ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya, nanti Irfan atur. Atau kalau yang pertanyaannya private, bisa sampaikan ke Irfan dulu, nanti Irfan sampaikan anonimus. Insya Allah. Bertanya. Bu Felia, apa kabar semuanya di sini? Assalamualaikum. Ya, siap Ibu. Akrab nih nama suaranya nih kayaknya. Siapa ayo? Assalamualaikum Bang Dame, Herlinda. Iya, iya Bu, silakan. Mengenai kalimat nih ya, tadi kan kita bahas kalimat-kalimat Allah itu. Kalau kita dapat musibah, itu kalimat, saya orang pemula nih, yang tepat itu kita bilang alhamdulillah seperti yang Bang Dame jelaskan, atau apa? Terus kemudian apalagi tadi saya mau tanya ya mengenai kalimat, saya lupa. Itu aja dulu. Oke. Makasih Bu Herlinda ya. Wah, ini saya merasa Ibu nyambung nih kira-kira ini. Mudah-mudahan betul-betul dari pertemuan kita beberapa kali ini Ibu sudah melihat kekuatan kalimat-kalimat suci. Saya bahkan mengatakan kehadiran Allah dalam kalimat suci. Dulu saya nggak ngerti kenapa di rumah nenek saya itu ada kaligrafi. Setelah saya belajar kalimat itu, ternyata kalau dulu bahasanya gini, wah itu ngusir setan dulu gitu. Ya teks nggak mungkin bisa mengusir setan lah ya. Cuman kertas yang di print, dikasih figura, itu nggak mungkin. Tetapi manusia yang sudah kontemplatif, itu setiap dia melihat tulisannya saja, bahkan mengucapkannya, langsung kehadiran Tuhan hadir. Makanya perlu kita memohon agar kita dikasih pengalaman, misdak tadi. Nah, cara untuk memanggil kembali kehadiran Allah itu, karena dia kan dekat. Dia selalu open apapun, kapan kita butuh. Dalam situasi sulit gimana? Ya bisa kita, kalau udah level tinggi,
Ada satu kiai yang saya kenal, itu rukonya terbakar. Kiai, rukonya terbakar. Dia diam sejenak. Tahu nggak kalimatnya yang keluar? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu levelnya tuh. Kenapa? Karena dia udah pernah itu ruko itu gangguin saya banget emang itu. Karena ada orang yang punya harta kan gangguin kita. Ya, ruko ini bermasalah lagi. Ya, tiba-tiba terbakar. Si kiai ngomong, alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Karena mereka memahami alhamdulillah itu terima kasih Allah. Karena si kiai ini merasa dengan terbakarnya ruko, aku dibebaskan dari mikirin itu. Karena itu kan amanah. Emang enak dikasih rumah di Pondok Indah 5. Bayar pajaknya ini harus jurusin itu. Amanah itu. Saya sekarang kalau dikasih Tuhan rezeki juga, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari amanah ini. Ya ada orang itu ketika datang katakanlah musibah kebakaran atau apapun, dia sudah bisa, tapi dibatin aja ngomongnya. Sempurna banget cara Tuhan itu mengajari. Dia bisa mengatakan alhamdulillah. Tapi Bu Linda bisa juga, wah oleng dulu kita. Mobil saya ketabrak nih. Awal-awal boro-boro ngomong kalimat itu, malah kalimatnya astagfirullah. Kurang, itu keluar semua tuh. Karena belum terbiasa kita meditatif. Saya bulan Ramadan kemarin nabrak mobil orang, Pak. Ribet juga. Tapi setelah ekspresi keluar malamnya, saya belum tidur. Hening dulu, duduk. Saya putar lagi videonya. Di gambaran imajinasi saya keluar lagi cerita itu. Saya edit. Bisa tuh diedit. Kan sekarang kan orang bikin vlog-vlog bisa diedit kan. Kasih soundtrack yang bagus, kasih ini. Jadi semua rekaman di memori kita itu bisa kita edit dengan apa? Dengan qalbu dong. Berlindung dulu pada Allah. Auzubillah. Nah itu yang akhirnya para sufi, para wali. Mereka kalau bangun malam tahajud itu ada yang dilakukan memang. Orang aja bikin vlog sekarang itu kan bisa 2 jam kok ngedit video. Ini kalau Pak Irfan ini video ini nggak ada edit-editnya nih. Apa adanya aja nih. Upload di YouTube nih. Ya nggak apa-apa juga. Masing-masing dapat rezekinya. Pak Irfan ini ya kalau udah di-upload Pak Irfan, saya juga dengerin loh Pak Irfan. Tadi ngomong apa sih? Saya sendiri dengerin berkali-kali. Ya, kenapa? Itu ya tangan Tuhan juga nih yang bekerja. Karena nggak bisa sekali aja didengar. Ada itu kayak tadi saya miss tadi itu. Pertanyaan orang ini saya dapat banget rasanya. Ada kehadiran Tuhan. Saya coba ulang lagi deh. Baru dia ngeh. Jadi Bu Linda, tergantung kesadaran kita, suluknya kita. Saya nggak tahu Pak Irfan nanti bisa nggak satu saat kita bahas tentang suluk ya. Insya Allah. Suluk itu biar kita tahu hidup ini adalah perjalanan spiritual. Ya, itu penting banget. Di beberapa tempat ini sudah jadi satu perspektif. Jadi kalau ada orang misalnya orang yang duniawi ataupun orang yang egois, ketika musibah boro-boro Bu Irfan pakai kalimat ini. Kalaupun dia pakai kalimat suci dari mulut, tapi emosi, ego. Sering kan tuh mak-mak itu marahin anak, la ilaha illallah, anak nggak tahu diri. Pakai kalimat la ilaha illallah Pak Irfan. Tapi kalau, jadi kartu trufnya sebetulnya, apapun yang terjadi, kita oleng. Balik lagi kepada self-discovery yang kita bahas itu. Diam sejenak, amati pikiran, stay in the name. Stay di napas. Nah, begitu kita sudah menyaksikannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu bisa pakai tuh Bu Linda. Ini kan mobil ini juga dari Allah. Meskipun agak begini Bu Linda. Ya ini kan mobil ini dari Allah. Tapi kan udah nabungnya lama nih. Begitu. Dari proses. Ya. Jadi masing-masing membaca aja. Jadi kita bisa melihat perjalanan batin kita melalui kalimat suci itu. Makanya perlu diulang-ulang. Ya. Saya merasakan Bapak Ibu. Pada waktu dulu 10 tahun lalu saya menyebut Alhamdulillah. Beda rasanya sama sekarang. Misalnya minumkan orang, Alhamdulillah. Ya standar aja. Tapi ada orang, mungkin dia nggak ngomong pakai mulut. Tapi jiwanya sudah Alhamdulillah. Gitu ya Bu ya. Jadi kalimat-kalimat suci itu
menjadi semacam ukuran-ukuran yang membantu kita bisa melihat jiwa kita. Jadi sebenarnya nggak ada habisnya diskusi begini Pak Irfan. Nggak ada habisnya. Kenapa? Dari diskusi ini kita bukan hanya terjebak pada memahami Fatihah, kalimat suci, hanya intellectual understanding. Tapi ngelakoninya dalam hidup. Nah itu butuh kerendahan hati. Butuh suluk, butuh tulus. Itulah kenapa Al-Quran itu yang 6.600 sekian ayat selama 22 tahun, 2 hari, 2 bulan. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Nabi mengalami semua ayat itu. Quran itu sebetulnya spiritual realization-nya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad disebut apa Pak Irfan? Quran yang berjalan kan? The walking Quran. Suatu hari Aisyah ditanya, apa akhlaknya Nabi? Al-Quran. Nah sekarang kita mau nyari Al-Quran yang hidup nih. Siapa nih? Atau wah itu orangnya pengasih Bang A, itu bismillah yang hidup tuh gitu. Jadi nama-nama Tuhan mulai kita saksikan di mana-mana. Hakim itu siapa? Oh, Al-Adil. Ya. Jadi sekarang boleh dibuka-buka lagi Bu itu. Kalimat-kalimat suci yang sering kita praktekkan dari kecil, ada bagusnya itu. Cuma sekarang kita sudah mulai mengkontemplasi apapun kalimat suci yang kita peroleh dari guru kita. Nggak sekedar kata-kata, nggak sekedar lisan. Nah ini memang tradisi Islam kuat banget. Banyak menggunakan wirid. Tetapi ada orang terjebak pada wirid kata-kata saja, tidak menyelam. Ada orang mungkin kata-katanya nggak banyak-banyak kok. Nah, di sini kita mulai merenung nih, kalimat suci apa ya yang sudah saya alami, intens. Bahkan bisa saya hadirkan kapanpun. Kehadiran Tuhan melalui kalimat itu. Dan itu butuh kerendahan hati, butuh ketulusan. Bukan kita, nanti creating meaning loh. Oh maknanya ini, enggak. Makanya banyak orang tahu bahasa Arab, tapi dia tidak menembus kalimat itu. Ini sebenarnya kalimat juga loh ini. Apa ini? Pasrah. Iya kan ini universal loh. Ini universal expression. Ekspresi universal ini. Ruku itu juga kalimat rendah hati. Ya, gitu aja Bu Linda. Mudah-mudahan terjawab. Jadi bisa Ibu pakai apa? Kalau tadi kan sudah dapat tuh. Kalau kita lagi ribet di pikiran segala macam, kita mau dapat petunjuk, say dulu. Duduk diam. Jadi penting untuk duduk diam, tarik nafas, sadar. Karena Allah Maha mendengar. Allah dekat, lebih dekat dari urat leher. Panggil dia dengan kalimat yang dia ajarkan kepada nabinya. Itu Al-Quran itu semua diajarkan Allah kepada Nabi dan sampai ke kita. Pakai. Nanti kalau mau mati gimana? La ilaha illallah. Ah itu penting tuh. La ilaha illallah. Makanya kenapa orang mau meninggal, say la ilaha illallah. Itu boleh juga Pak Irfan tuh, memaknai kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu satu sesi sendiri juga tuh. Ya, ini Pak Irfan melihat nggak kita diskusi ini tiba-tiba tema-temanya jadi muncul sendiri sesuai dengan perjalanan kita. Nggak ada yang kita rencanakan. Saya sering tuh Pak, mau khutbah Jumat dulu ya mau ngajar, saya udah siapin bahan. Tahu-tahu pas berdiri duduk diam, hening dulu. Apa namanya? Putih beli di Buworo. Ibu Intan. Oke. Nah, pada waktu saya mau khutbah itu udah siapin bahan nih, rapi Pak Irfan. Tiba-tiba pas duduk diam, nggak keluar tuh. Yang keluar tiba-tiba bukan itu, bukan yang saya siapin. Nah, tapi sebagai manusia tetap kita preparation. Tadi yang ini kan yang saya tunjukin ke Bapak kan, ini banyak nih bahan-bahan, tapi belum tentu pas waktunya. Jadi tema itu hanya pintu masuk aja Pak Irfan. Nah itu namanya suluk. Jadi kita sama-sama suluk. Jadi bukan kita yang mesti gini, mesti enggak.
Makanya banyak orang itu kan baru nemu buku bagus. Tiba-tiba di halaman keberapa dia dapat satu paragraf doang. Wah bagus nih buku. Maksa ngotot baca semua bab. Nggak dapat itu. Ya rezekinya ya paragraf itu aja. Itu kan kita bukan mahasiswa yang kejar target menulis tesis. Bukan. Kita mau suluk. Kita mau membaca tanda-tanda Tuhan yang ada. Oke, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Baby. Silakan Mbak Baby. Assalamualaikum Bang Dame. Ya, Bu Baby. Saya mau nanya tadi sama dengan orang itu kan biasanya kalau dalam situasi terpuruk atau sedih baru seeking God kan gitu ya, baru merasakan membutuhkan Tuhan itu. Dan atau sama aja dengan seperti tadi yang Abang bilang la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kan nggak bersaksi per se, kita memang bersaksi. Berarti tapi kita merasakan itu yang misdak itu juga dalam arti di situ. Atau mahfum itu waktu kita bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kan kita nggak dalam persaksian, bukan berarti persaksian melihat dengan mata kepala sendiri kan gitu, tetapi merasakan sesudah kita seeking God dalam keadaan yang terpuruk, terus kita merasakan jawaban itu semuanya. Dan itu juga yang maksud Abang dari yang kita bicarakan itu tadi. Pemaknaan dari mahfum itu atau misdak itu. Itu pertanyaan saya. Ya, bisa diulang pertanyaan simpelnya lagi, Bu? Arti dari kata-kata suci, arti lain. Iya, kesaksian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makasih Bu Baby. Ini bagus banget ini. Saya sendiri bersyukur juga ketika tadi disampaikan apa bagan itu. Jadi kita mulai paham ya. Ada teks written existence itu kita pakai namanya mushaf. Ada verbal existence, orang bisa menghafal Al-Quran. Terus ada juga ingatan dia. Di mahfum kita itu ada makna yang partikular, ada makna universal. Tapi kesaksian yang sesungguhnya adalah misdak. Nah, tadi ada kalimat dari Bu Bebe. Jadi kalau kesaksian asyhadu alla ilaha illallah, kan itu bukan kita berarti melihat Tuhan dong. Memang Bu, kan tadi saya terangkan ada five senses. Five senses kan ada penglihatan pakai mata, ada telinga. Kalau di pengadilan, kesaksian manusia di pengadilan manusia, itu kesaksian mata paling utama. Kalau cuma dengar-dengar nggak kuat. Sekarang bahkan ada kesaksian digital. Ya kan, data dari digital sekarang jadi bisa fakta, ada kesaksian data digital. Zaman sekarang Bu ya. Misalnya maaf ya, Bu Baby ya, suami istri misalnya, tiba-tiba si istri buka HP-nya gitu, diam-diam passwordnya tahu. Ada data di situ, kesaksian. Tiba-tiba chattingan sama satu cewek gitu misalnya situ. Itu kan kesaksian saya lihat. Padahal kita kan belum tentu tahu itu apa. Di balik itu mafhumnya, dialog apa gitu kan. Bisa nggak dilihat dong? Karena itu kesaksian itu tidak cukup hanya kesaksian vibe sensorial. Oke? Tetapi ada yang menarik, Bu. Ada juga kalimat dari Allah. Allah itu wal awalu wal akhiru. Wazohir wal batin. Allah itu zohir. Nah gimana memakna ini? Nah ini yang nggak tahu nih Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Kita perlu bahas makna kesaksian la ilaha illallah. Supaya kita jadi paham bahwa yang dimaksud kesaksian itu ada derajatnya. Kesaksian misdak yang spiritual adalah kesaksian kolbu. Allah hadir. Kan saya pernah bahas. Diriku yang mana sih? Aku bersaksi diriku tubuh. No. Diriku yang sejati bukan tubuh. Siapa? Ada di balik tubuh ini apa? Itu udah pernah bahas di awal sekilas. Roh. Roh itu gimana cara menyaksikan roh? Jangan dipikirin karena apa? Napas saja.
kualitas rohani yang paling nyata dalam diri kita adalah sang hidup. Sang hidup apa? Mengalami misdak sang hidup apa? Yang paling nyata napas, Bu. Coba Bu Baby tiba-tiba napasnya keluar. Jadi napas itu misdak. Nafas itu misdak. Yes, Bu Baby sekarang napas sadar. Siapa yang bernapas? Itu bukan Bu Baby. Bu Baby adalah mafhum. Ibu rumah tangga mafhum karena ada relasi sama anak. Tapi the real I am siapa? Nah, itu. Kita harus sering sadar tuh. Betapa selama ini kita lupa di mafhum kita. Who am I? Aku istri itu kan mafhum, makna sosial. Tapi kalau makna terdalam, apa sih dalam hubungan? Itu kan sosial. Substansi di balik hubungan suami istri, ayah, anak, itu love. Love itu apa? Nama Tuhan. Bagaimana saya mengalami mistake nama Tuhan love dalam hubungan? Iya, I realize love. Kesaksian. Banyak banget nggak ada orang itu connecting dengan tanaman. Kolbunya. Ada orang connecting sama hewan peliharaannya. Ada orang connecting sama bukunya. Buku Pak Irfan yang buku kesayangan. Ada connecting. Ini kan membuat kita jadi, rupanya kita, kolbu kita terhubung dengan apapun. Yang selama ini kita nggak ngeh. Kalau orang ngaji cuma dogma, halal, haram, diskusi, nggak dapat dia ini. Makanya, five senses, common sense, ada di kita kasih intelektual kan, ada juga kesaksian. Secret of sacredness, sense of sacredness. Indra yang menangkap kesakralan. Nah, untuk sampai ke situ apa? Be silent, tulus, rendah hati. Say kalimat itu dengan tulus. Hadir. Saya menyaksikan Bapak Ibu ya, dia tidak ikut kajian yang tinggi-tinggi, orangnya sederhana. Tapi penglihatan batinnya itu top. Saya kadang-kadang bertanya juga sama dia. Saya nemu orang-orang begitu. Tapi ada orang kayak misalnya Bu Baby tiba-tiba dapat keterbukaan kolbu jadi paham buat diri sendiri. Tapi gimana ya bagi keluarga? Ya belum tentu tugas ibu membagi. Ya, Karena itu sering jadi pertanyaan saya. Semangat berbagi jadi fitnah. Ya. Nggak usah buat diri kita dulu aja. Oh, kalau kita berubah, kita ngebi. Dalam bahasa Inggris, bi. Maaf, saya kasih nyebrang sedikit. Kalau kita belajar dari tradisi Buddha, mereka kan cuma ngelihat patung Buddha. Mereka bukan nyembah batu, seperti kita bukan nyembah Ka'bah. Emang kita nyembah Ka'bah? Enggak. Itu simbol, itu kalimat. Melalui pemaknaan intelektual kita dan kolbu kita, kita bisa menemukan kesaksian, sense of sacredness, melalui simbol. Patung Buddha yang diam itu ada yang ketawa, yang diam kan silent, peace. Kalau dari tradisi mereka, mereka dapat hormati. Kita dapat dari Ka'bah. Sedang perjalanan. Harus kita akui itu. Ada orang rebutan yang Hajarul Aswad, nafsu. Ada jokinya juga tuh Pak Irfan. Saya pernah tuh ada itu datang orang mana gitu, nggak usah sebut sukunya. Nah jadi Bu Baby, five senses, common sense, ada sense of sacredness. Di sekitar kita itu sebenarnya banyak kehadiran nama-nama Tuhan yang kita enggak. Saya selalu bilang, napas adalah kehadiran nama Tuhan yang sangat esensial langsung. Harus stroke dulu, harus serangan jantung dulu, baru ngerasa bahwa napas itu adalah ya karena hanya Engkau tempat aku, sandaran kita. Kan langsung. Jadi saya coba menyampaikan praktikal yang metode praktikal yang langsung dialami teman-teman. Oh gini maksudnya hidup dengan sadar ya. Hidup dengan hati, hidup dengan kolbu. Tentu ada fungsi akal, fungsi imajinasi, fungsi memori, fungsi perasaan ada. Tapi di belakang itu ada yang lebih dalam lagi. Kolbu. Saya menggunakan selalu kata kolbu, bukan hati. Karena turun maknanya nanti.
Qalbun mukmin baitullah, kata Rasul. Kalbunya orang yang sadar, rumah Allah. Jadi di dalam diri kita, Bu Baby, itu ada hati itu, kolbu. Ibu membawa kolbu kemana-mana, bawa masjid kemana-mana. Kolbu itu masjid, sajadah yasjudu masjidan. Sajadah, tempat kita tunduk, sujud. Masjid kita bawa kemana-mana. Makanya masjid yang di luar ditutup dulu waktu pandemi. Karena kalian nggak masuk ke masjid yang sesungguhnya. Jadi sama seperti orang tuh biasa bisa bilang Allah, apa tuh biasanya istilahnya Allah tuh tidak akan hadir di rumah yang kotor atau apa gitu, lupa saya persis kata-katanya. Tapi maksudnya rumah itu rumah kalbu kita ini. Yes. Kalau kata Rumi, tidak ada dua aku dalam rumah itu. Ada itu kalimat Rumi dalam puisinya, tok tok tok, siapa itu? Aku. Tidak ada tempat untukmu. Rumi latihan spiritual lagi, tok tok tok, ketuk lagi pintu rumah itu, siapa itu? Aku. Nggak ada lagi. Suatu hari kalau udah capek Rumi, tok tok tok, siapa itu? Rumi bilang, engkau. Itu kan ia kanak budu. Hanya engkau. Coba sekarang pakai itu dalam kehidupan teman. Hanya engkau ya Allah. Ada lagunya tuh. Only you. Itu buat Allah itu maksudnya. Sang kekasih. Hanya engkau gitu. Bahkan nanti Bu, kalau Ibu mencintai seseorang, keluarga, Ibu mencintai dia yang tampil melalui sosok itu. Say that again. Sorry, I didn't get it. Jadi misalnya Ibu mencintai sosok kan, ya, cintai ayah, pasangan ataupun ibu gitu kan. Kenapa? Karena Ibu merasakan keadaan kasih sayang. Cintai Ibu, tapi bukan formnya, tapi esensi kasih sayang yang hadir pada sosok itu. Karena kita mencintai itu bukan perlu melalui form dulu. Tapi begitu kolbu kita terbuka, kita menembus sesungguhnya yang kita cintai adalah substansi kehadiran Allah dalam sosok. Melalui sosok itu. Yes. Makanya dia menjadi tanda, dia menjadi simbol, dia menjadi nama Tuhan. Pantas dong kalau Allah bilang, aku zohir, aku batin. Tapi kenapa kita banyak nggak sadar? Terhijab kacamatanya, kacamata ego. Kacamatanya, kacamata kebencian. Kalau Bu Baby pakai kacamata orange, keluar unsur orange yang nampak. Kacamata biru, jadi semuanya pohon pun tampak biru. Tapi kalau pakai kacamata bening, lebih clear. Thank you Bu Baby. Sama-sama, terima kasih. Bagaimana buat Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan yang lainnya? Mungkin baru Pak Faris Salim. Silakan Pak nih, ingin dengar nih suaranya. Pak, sharing dikit lah Pak. Hari ini. Kenapa tuh? Hari ini nih kayaknya masih belum ada pertanyaan, masih terkagum-kagum, pengen nangis ku dengerin tadi. Luar biasa. I mean it's a revelation. Thank you very much. Saya yakin yang lain akan ada pertanyaan yang lebih mantap dari saya hari ini. Saya masih terkagum-kagum aja. Thank you Pak ya. Biasanya Intan tuh, si Kunas tuh suka nanya tuh. Memancing Pak ya. Go ahead. Thank you. Iya. Tapi gini Pak Ferry, saya juga dalam banyak kan kalau diskusi banyak nanya gitu terus dulu. Tapi lama-lama setelah mulai itu memang menjadi diam sih memang. Cuman kalau kita sama-sama diam, ya nggak keluar jadinya gitu. Tapi makanya berbagi nggak apa-apa. Jadi itu yang dimaksud sebetulnya kajian seperti ini. Mudah-mudahan mulai ini suluk, kontemplasi bareng-bareng. Jadi kalau di Al-Quran itu disebut watawaso bil haq, watawaso bis sabar. Nasihat menasihati dalam kebenaran
Al-Haq itu kan nama Tuhan. Dalam setiap aktivitas kita ada kehadiran Al-Haq di situ. Cuma kita belum ngeh pada waktu kita ngumpul di sini. Oh itu ya maksudnya. Oh itu ya. Jadi ya telat dapatnya gitu. Tapi nggak apa-apa juga, dapat juga. Padahal Allah hadir dalam setiap peristiwa. Cuma begitu, oh itu maksudnya waktu kemarin saya ketipu ya. Oh itu ya maknanya gitu. Nah dalam Al-Quran itu yang disebut Iqra, teman-teman. Iqra, baca, contemplate. Bang Dame, assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh, ada tuh Bu Intan tuh, iya ya. Saya dikasih link ini kan nggak enak soalnya ini keluarganya si Fahri ya, jadi saya nggak mau nanya-nanya nanti disosok tahu loh kan gitu. Jadi, nah begini, saya dapat revelation juga nih, tapi pagi ini sambil beresin baju ya. Begini, Bang Dame, jadi kita itu bisa berspiritual dengan budaya agama yang kita yakini dari kecil gitu. Dulu saya menganggap harus meditasi, harus harus apa. Ternyata di agama apapun, budaya apapun, kita bisa berspiritual. Can you elaborate on that? Ya, Bang oke. Dame, Terima kasih Bu Intan. Jadi pada waktu kita lahir dari keluarga atau dengan agama tertentu, katakanlah Islam atau ada yang Buddha, Kristen, itu kan bagian dari orkestra kosmos. Tidak kebetulan. Nah, cuman kita kadang ketemu keluarga atau orang tua yang kita belum tentu mengerti agama yang diturunkan ke kita. Namanya agama keturunan. Setelah jadi agama keturunan, jadi agama KTP. Di Jakarta Pak Irfan ada itu namanya Islam KTP gitu, sinetronnya gitu. Jadi, nah, tapi dalam perjalanan itu, karena kita belum dapat sisi spiritual atau esoterik, sisi rohani dari form agama kita, dogmanya, atau teologi, atau fikihnya, syariatnya, maka kita perlu belajar lebih dalam. Nah saya kalau ada orang tiba-tiba belajar ke yang lain, saya menghormati meskipun saya tahu nanti dia balik lagi kok ke tradisinya. Ada tuh, pasti Bu Intan tahu tuh, jadi liar. Tapi ada orang ketakutan, jangan belajar. Akhirnya jadi, padahal anak itu merasa dari tradisi lain dulu. Ya. Jadi di pertemuan awal-awal di sini Bu Intan itu saya pernah membahas what is religion ya Pak Irfan ya. Religion mean which bind man with God. Agama adalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan, divine reality. Nabi Ibrahim itu terhubung dengan Allah, Zat. Nabi Musa juga, Nabi Isa juga, semua Nabi. Dan Nabi bukan cuma yang 25. Nah, dari hadis Rasulullah, pasti Pak Irfan tahu juga. Nabi itu ada 124.000. Betul. Ya, yeah, I know that. Nah, tapi Nabi itu dalam tradisi Islam ada satu pemaknaan yang banyak orang keliru tentang Muhammad. Muhammad itu ada individunya, Muhammad bin Abdullah, tapi juga ada Muhammad maknanya sebagai yang terpuji artinya. Muhammad min terpuji. Dia universal man. Hadir pada sosok Muhammad bin Abdullah. Nah, itu Muhammad yang itu nanti pembahasan tentang syahadat. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Irfan nanti kalau berkenan kita boleh diskusi juga tentang kontemplasi terhadap kalimat tauhid supaya kita mengerti kenapa syahadat itu jadi syarat Islam. Harusnya kalau kita sudah menyadari misdak dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bukan cuma kalimat verbal. Ya kan? Berarti tradisi lain juga mengalami syahadat, cuman dia nggak pakai teks bahasa Arab. Betul. Iya kan? Tapi ada orang bersyahadat, tapi kok kelakuannya kok, sikap hidupnya kok tidak mencerminkan tauhid. Tidak mencerminkan tauhid. Jadi Indonesia itu punya satu formulasi yang bagus, yang banyak orang iri, namanya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan tauhid Bapak Ibu. Meskipun banyak orang Indonesia nggak ngerti juga maksudnya tauhid itu. Tuhan yang perjalanan kan, balik lagi. Saya juga kadang-kadang, ya wah itu ngerti nggak sih dia? Belum tentu ngerti. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dahsyat banget.
Persatuan kerakyatan yang dipimpin keadilan. Aduh, itu perennial itu. Ajaran abadi itu. Nah, So, itu next maksud saya. time is Muhammad the person and Muhammad the symbol ya. Universal man. Saya tuh Universal senasar man. Pak Irfan. Saya tuh senasar, Profesor Nasar. Itu menulis buku judulnya Muhammad Manusia Ilahi. Iya. Tipis bukunya. Divine Human. Manusia Ilahi. Itu tipis bukunya ada. Cek aja Pak Irfan. Jadi Muhammad saya tuh senasar. Itu ada. Nah, saya tuh senasar bagus menulis tentang bagaimana framework dari tradisi Islam, tapi menjelaskan juga substansi Muhammad. Tapi materi-materi begini memang Bu Intan itu berjodoh, Bu. Ya, kadang-kadang kalau saya juga semangat menjelaskan, enggak. Terus terang Fatihah tadi aja di awal sih. Itu dari kemarin saya bermohon juga bagaimana caranya menjelaskan itu di sini Pak Irfan. Ya. Oke, Bu Intan, terima kasih ya. Jadi semua tradisi itu pada dasarnya kayak gunung menuju pada puncak yang sama. Kalau ada perbedaan pemahaman terhadap form agama, itu kan banyak aliran tuh. Itu orang-orang yang memang masih mementingkan kepentingan. Kita tidak nafikan itu partikularisasi, tapi kita sampai ke universal dan akhirnya menghormati form-form yang macam-macam. Saling menghormati kan bagus, bukan toleransi yang dibuat-buat ya. Karena kita awalnya dari jiwa yang satu kok. Nah, kalau belum sampai ke situ, ya itu perjalanan, suluk. Nggak usah dipaksa-paksa juga. Dede mana? Ada Bang Dame. Lagi rapi-rapi rumah ya. Iya, ini lagi. Saya mau cerita sedikit ya, asal-muasal kajian ini Bu Intan. Jadi beberapa bulan yang lalu, Pak Irfan boleh saya cerita ya. Saya ketemu Teteh Dede di Jakarta. Jadi ada sahabat bilang, ada sahabat saya di Kanada ingin tahu Islam yang damai, Islam yang bisa membawa kita ke Tuhan. Seperti itu. Akhirnya teman itu ngomong, oh ada, jadi kita ngopi-ngopi lah di Pondok Indah. Begitu ngopi-ngopi, oh pertama di pengajian dulu ya Bu ya? Pengajian dulu, Bang Dame. Iya, tiba-tiba sekali ketemu padahal buru-buru, ya ada tadi Bu Intan, kehadiran itu nongol kan. Orang kalau tulus ya, dan itu nyantol aja tuh kesenggol tuh. Jadi, tapi ada orang yang mendengar 2 jam dari awal, enggak kecantol-kecantol tuh. Tapi Teteh Dede itu udah datang telat ini. Aduh maaf ya, pertemuan sebentar itu tiba-tiba ada chemistry. Akhirnya ngatur waktu, udah gimana nih? Ya emang menarik juga sih, ngopilah kita. Pada waktu ngopi itu, oh Bang Danu saya bawa deh ke Kanada. Gimana caranya jauh banget. Nah tiba-tiba pandemik Pak Irfan. Gara-gara pandemik ini akhirnya apa? Tuhan punya cara rupanya menjawab doa. Kita ketemu dulu secara virtual. Yang penting hatinya nyambung. Terbawa Bang Damai ke Kanada. Iya, jadi pada waktu kita tulus, kita niatnya itu akan ketemu dengan gelombang-gelombang hati yang sambung, Pak. Saya sudah membuktikan juga, saya ke Maroko, saya ke India, ya kemana-mana lah. Itu ternyata nyambung. Open aja, tulus, nggak usah takut. Tapi kalau kita niatnya itu misalnya karena mau pilkada atau apa, saya mau cari guru gitu, ya ketemunya guru yang begitu. Jadi kembali ke dalam diri kita kok. Iya Teh. Boleh, bisa. Sebenarnya betul sekali yang Bang Dami bilang itu. Memang saya tuh sudah lama sekali ya. Maksudnya saya tuh, ya Allah, saya selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan jalan kepadamu. Bukan dari orang-orang yang ingin saya melihat engkau ABC, tapi engkaulah yang sesungguhnya engkau. Tunjukkan jalanmu. Itu kepada, ya maksudnya jalan yang lurus ke arahmu. Bukan atas persepsi orang, atas ustadz-ustadz. Yang benar itu ihdinas syiratal mustaqim itu. Dan iya, kan saya dan pengen ditunjukkan jalan yang lurus, dan pengennya saya tuh nggak mau yang maksudnya ada aliran A, B, C, terserah. Saya pokoknya mengalir itu kepada Allah. Cuman hanya Allah gitu. Saya tidak mau yang gimana-gimana terpengaruh oleh macam-macam
saya welcome semua aliran itu, tapi saya pengennya yang benar-benar kepada Allah berakhirnya gitu. Iya, jadi kalaupun misalnya nanti ada pemahaman yang macam-macam, kita jadi ngerti. Iya, Ya, gitu. Jadi tersaring sendiri kok jadinya Bang Dame. Iya, gitu. Masing-masing itu ada ininya. Kayak bahasa kan ada tuh, mak-mak arisan kan juga, woi dress code-nya ini sekarang loreng-loreng ya, ini dress code-nya ala Hawaii ya, ya kayak gitu. Tapi di dalamnya ada sense of sacredness. Tapi ada orang karena dia lihat banyak aliran berantem, akhirnya apa? Ah, nggak ada nih agama. Akhirnya dia istilahnya liberal. Saya juga tetap menghormati orang begitu. Kenapa? Karena dia jujur sama dirinya. Ini belum nemu aja. Nah, begitu dia kemana-mana, nanti dia kembali juga ke rumahnya kembali. Karena enggak kebetulan di mana kita dilahirkan dengan siapa kita berintegrasi. Bahwa ada orang tiba-tiba konfort, itu kan masalah kebijaksanaan dia. Jadi Islam itu adalah universal religion yang hadir pada semua form bentuk penyembahan, bentuk agama. Salah satu namanya kita menemukan syariat Islam, Pak. Kalau sudah paham seperti itu yang dimaksud kita sudah agamanya adalah agama Shirathul Mustaqim yang membawa kita kepada yang satu. Dan seluruh nabi-nabi, khususnya dalam Quran itu yang disebutkan, itu satu ajaran. Emang tabrakan ajaran Nabi Muhammad dengan Musa? Enggak dong. Di zaman Musa konteksnya begini. Nah, tapi gini Bapak Ibu, kalau diskusi begini saya juga tidak terlalu mengharapkan juga jangan sampai diskusi mental. Tapi lebih kepada yang dialami Pak Fahri tadi. Ada ilham hadir. Kalau Bu Intan kan ngomong revelation. Revelation kan wahyu tuh, itu milik nabi-nabi lah. Bu Intan itu pada udah kabur juga tuh. Jadi ilham gitu hadir di hati kita. Nah, Pak Irfan juga barangkali nanti bisa sharing, oh ini ada ilham saya dapat. Bu Lina dan sahabat-sahabat yang hadir semua di sini. Ya. Jadi terima kasih. Bu Diana ini baru lihat juga saya, boleh? Saya amit dulu. Saya diundang oleh tante saya, Tante Dati. Saya ada di Melbourne. Oh iya Bu, alhamdulillah Bu ya. Ya, ya. Nyambung ya suka... tadi ya? Oh agak terlambat sih karena saya nggak tahu kalau ini ada di Kanada. Saya pikir ya, ini ada di Jakarta. Saya bingung itu jamnya tuh jam mana gitu loh. Jadi agak terlambat masuknya. Silakan dijawab Pak Irfan itu. Pak Irfan gimana? Enggak sih. Dia cuma ngasih tahu aja gitu. Iya, iya. Ya, jazakallahu khairan Ustaz Dame. Ya, mungkin ada satu pertanyaan terakhir kalau bisa. Ya, Bu. Ya, Bu. Nggak apa-apa dulu. Siapa ada Bu Feli apa Bu Lisa? Ya, boleh Bu Lisa dulu. Nanti Bu Feli terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dame. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya yang selalu sabar dan memberi penjelasan kepada kita semua yang di Kanada yang haus akan siraman rohani. Karena seperti di Kanada memang sangat sulit untuk bisa menemukan ustadz atau orang yang lebih tahu agama dari kita lah begitu. Ini di sini yang ingin saya tanyakan, kita sebagai kita manusia terlahir tidak membawa apapun dan kembali menghadap Allah pun tidak membawa apa-apa. Dan seperti Bang Dami tadi bilang, salah satu hubungan kita kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah seperti connect dengan orang lain adalah membantu orang lain atau keluarga, khususnya keluarga yang lebih utama keluarga dulu, baru orang lain atau gimana gitu. Nah, untuk saya sendiri dan pada umumnya mungkin teman-teman kita, sahabat kita yang pergi jauh merantau umumnya, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau di dunia ini ya begitu. Nah terus seperti saya sendiri pribadi
saya selalu ingin bisa berbagi dan membantu orang lain, khususnya keluarga. Dan kadang-kadang di luar kemampuan saya gitu. Jadi kalau misalnya ada saudara atau yang teman mohon bantuan, terus kita tidak bisa membantu, sampai saya bilang astagfirullahaladzim gitu, ada seseorang sahabat atau saudara juga, kenapa sampai menyebut seperti itu gitu. Jadi saya kadang, lalu bagaimana saya harus mengucap, saya bilang begitu. Jadi mohon Bang Dami kasih beberapa contoh ucapan bagaimana yang baik dan situasi yang bagaimana yang tepat untuk menuju kepada Allah. Gitu. Ya, makasih Bu Lisa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya bersyukur tuh Ibu mulai bisa memaknai bahwa kehadiran Tuhan itu yang tak terbatas, yang maha segalanya, itu hadir dalam hubungan kita. Yang bentuknya itu istilah Ibu membantu. Sebetulnya itu yang dimaksud dengan silaturahim, Bu. Atau sedekah. Sedekah kan berasal dari kata sidikoh, sidik kebenaran. Ya, sidik, benar. Abu Bakar Siddiq. Jadi pada waktu ada orang minta tolong, kita kadang sebut keluarga, teman. Ini keluarga loh Bu Lisa. Yang ngumpul ini sudah jadi keluarga ini. Iya kan? Sudah jadi satu orbit. Jadi ada memang keluarga kita DNA atau keluarga karena biologi gitu ya. Dan orang itu kadang menjadi amanah tanggung jawab buat kita. Dan pada saat yang sama juga jadi beban Bu. Attachment. Ya, kadang-kadang kita merasa mau mengurus semuanya. Nah, itu attachment. Kita harus cek ke dalam. Ya. Jadi pada waktu tiba-tiba ada orang minta tolong sama kita, siapapun dia, kalau saya menyarankan siapapun. Mau dia keluarga sedar, atau kadang kita nemu di jalan. Belajarlah untuk menyadari Tuhan memakai kita untuk berbagi. Oke? Jadi Ibu jangan merasa pusing lagi. Kalau tidak sanggup ya Ibu bukan yang diizinkan membantunya gitu. Saya mengalami itu Bu yang gitu. Ada misalnya anaknya kakak saya dari Tapanuli minta uang sekolah. Dulu nggak enakan saya itu. Kayak merasa terintimidasi, nggak bisa bantu. Bagaimana? Jadi ribet sendiri. Ini sudah tidak pas ini. Di situ saya belajar. Oh, even saya membantu orang pun, itu Allah sendiri yang memakai saya. Jadi santai aja. Bayangin kalau pemimpin begini. Jangan pusing jadi pemimpin. Gunakan amanah itu untuk melahirkan kasih sayang. Sehingga pada saat kita membantu orang, kita enjoyment. Kita bersyukur kita dipakai. Kalau kita nggak sanggup, ya kita berdoa. Nanti tiba-tiba orang itu akan terbantu juga. Dan tidak selalu bantuan itu harus kita kasih. Kadang-kadang ada kita nggak kasih juga pembelajaran buat dia adalah dia harus bisa mandiri. Jadi, tapi poin yang menarik tadi Ibu sudah mulai merasakan kehadiran nama Tuhan kasih sayang dalam interaksi antar manusia. Kalau ini jadi kacamata Ibu itu kan menarik tuh Bu. Ya. Gitu. Jadi justru kita memang mendekat. Nah makanya kan ada istilah hablum minallah, hablum minannas. Cuma kan saya bilang sih sebetulnya semuanya hablum minallah. Hubungan dengan manusia hablum minallah. Makanya lama-lama nanti kita akan mulai sadar fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap di sana wajah Allah, surat 2 115. Cuman kan ini harus kita simpan dalam kesadaran kolbu kita Bu. Ya, jadi apa ucapannya kalau saat begitu? Ya, perjalanan lagi Bu. Ya, jadi Ibu ngecek materi-materi awal kan di awal ini saya nyebut namanya ikro ya, self inquiry. Jadi saat ada sesuatu peristiwa, reaksi batinku apa? Ini egoku kah, nafsuku, akalku kah, atau kolbu? Ya Bu ya. Kalau itu ego, kita bisa marah atau kita merasa terintimidasi. Kalau akal kita jadi introspeksi secara intelektual, kita mempelajari hukum sebab akibatnya. Tapi kalau di kolbu kita diam dulu sejenak hening, mohon petunjuk pada Allah. Tadi kalimat-kalimat dari Ibu Teteh Dedi itu, iya kanak buru, kan jadi ngerti tuh. Pada waktu Teteh itu mau mencari
guru yang membawa dia ke Tuhan, ya karena bukan hanya Engkau ya Allah, aku tidak mau terjebak pada konflik-konflik antar kelompok ini. Itu kan iya karena budu. Nah, Siratul Mustaqimnya mana? Jalan yang membawa kita kepadanya. Nah, Tuhan perjalankan juga gitu. Ya jadi bacaan dari segala bacaan Bu Lisa. Diam, hening, stay di kolbu. Nah dari sana dapat tunjuk. Yang tadi saya bilang 6.600 sekian jadi Fatihah, Fatihah jadi Bismillah, Bismillah jadi ba. Ba itu segalanya. Kalau saya sebut ba itu, baitullah, itu mudah-mudahan teman-teman sini udah paham. Itu namanya center, Bu. Kembali ke center, Bu. Kembali ke kolbunya. Dari kolbu itu nanti Ibu akan dibimbing nih. Kalimat manapun bisa Ibu pakai. Istighfar bisa, subhanallah bisa. Subhanallah itu apa? Keindahan. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah ya. Tapi Pak Irfan, ini memang jadi perjalanan kita ya Pak Irfan ya. Jadi nggak bisa langsung semuanya grab ya. Saya juga menyadari, tadi kalau memang berkenan kita coba bahas lagi makna kesaksian asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Biar kita betul-betul paham kenapa ini syarat untuk Islam. Dia tidak hanya verbal expression, dia tidak hanya mafhum, tapi realization. Itu ya Bu Lisa ya. Masih ada yang mau ganjal dikit? Cukup dulu ya. Oke, silakan. Celia, silakan. Terima kasih. Tadinya saya agak enggan bertanya karena takut mengganggu satu grup yang sudah bersama-sama beberapa waktu. Tapi tadi ada kata-kata yang membuat saya sedikit berani. Tadi suluk kontemplasi bareng tadi. Ya. Jadi oke. Dan sharing itu perlu. Saya banyak sekali yang saya peroleh hari ini. Jadi misalnya hari ini ada terdengar antara melihat dan bersaksi. Itu taste-nya udah beda. Ada seolah-olah ada peningkatan. Nah, peningkatan itu kan berproses. Bagus sekali tadi yang 4 itu. Saya baru pernah melihat pertama kali ini. Terima kasih pagi ini saya hadir. Ada yang berproses bertahap dari kaddi ke lapas ke mafhum baru ke misdak. Tapi kok ada juga yang langsung. Iya. Ya. Dan itu satu pertanyaan. Tapi ada pertanyaan yang terkait dengan pertanyaan saya yang beberapa waktu yang lalu sama Bang Nani. Iya. Mengenai humility. Ya. Kayaknya apakah humility itu prasyarat untuk yang bertahap tadi itu? Iya Bu. Jadi ini bagus banget. Ini kan sebetulnya bagan tadi. Itu formulasi yang sangat logik. Saya mempelajari itu dari filsafat Islam. Dan dari situ sebenarnya terkuak banyak hal yang kita bisa mengerti. Tapi ada satu poin lagi di situ, Bu Felia paham maksudnya. Ada orang memang langsung ke misdak. Yes. Nabi Muhammad itu di Gua Hiro itu dapat langsung misdaknya loh. Quran yang dialami Nabi Muhammad di Gua Hiro itu langsung aslinya. Baru dikeluarin dikit-dikit, baru ada proses. Keluarin. Dalam konteks pemahaman time, itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, di dalam tradisi Islam, ada namanya suluk. Itu membawa kita tetap belajar secara intelektual, kita melakukan praktek syariat semampu kita, tapi pada saat yang sama Allah hadir itu ngasih misdak ke kita. Itu yang dimaksud dengan, kalau di Quran, nuzulul Quran. Inna anjalnahu fi lailatul qadar itu juga. Nah, ini kalau jadi perspektif kita, itu akan membuat kita kan jadi ada proses tulus dan rendah hati. Ya Allah, Engkau tahu. Nah, kita membuka diri nih. Mudah-mudahan nanti, insya Allah Bu Felia dan teman akan merasakan nih, hadir banget makin intens di kehadiran Tuhan nih. Makin intens sampai, apa kata-katanya? Oh, the wonderful world. I see trees of green, red roses too.
I see the bloom for me and you, and I think to myself, Alhamdulillah, gitu. Wonderful, makin intens. Dan yang menarik, Tuhan tahu mangkok kita, Bu Velia. Allah itu kan lautan tuh. Oh, Nabi Muhammad dapat lautan itu sampai begini kok. Nggak kuat. Tentu Bu Velia nggak mau dong langsung begitu. Nggak kuat, Bu. Incerit aja. Nah, sikap seperti ini nanti akan menjadi habit kita dalam belajar. Dan Allah mendengar, dia akan kirimkan, pertemukan kita dengan buku, dengan website, dengan orang. Wow, gitu. Nah, saya percaya semua memang ada waktunya. Seperti saya pribadi pengalaman, semua ada waktu. Saya punya catatan-catatan banyak, Bu. Ya, ini contoh nih. Ini gini. Ini dari 2010. Itu saya buka lagi sekarang, Bu. Wah, kok beda ya saya cara ngelihatnya sekarang. Sekarang saya lagi coba formulasikan, Bu, biar bisa orang nangkap. Saya tulis, saya ketik segala. Ya, mudah-mudahan jadi buku nanti insya Allah. Ini salah satu isinya, Bu. Bu. Jadi, Iqra, ini ada 500-an quote. Terus juga, dan terus nulis-nulis. Tadinya nahan diri nih. Aduh, bagi nggak ya? Kayaknya gara-gara pandemik ini, itu pada turun gunung semua. Karena sudah terlalu ngaco dunia virtual ini. Ngaconya lebih banyak. Dan itu viral, yang viral. Tapi kalau misalnya yang bertapa itu turun, mereka bukan pingin tampil. Buat apa? Mau capek kok tampil itu, Bu? Kan pasti Bu Velia tahu tuh kalau ini harus bajunya ini. Capek banget begitu. Tapi perlu appropriate, perlu soleh. Nabi Muhammad maunya kan buat diri ininya aja kan bertapa. Tapi setelah itu, wahai orang yang berselimut, itu Pak Irfan, sampaikan. Jadi memang, tapi saya lihat ya Bu Velia, orang itu meng-attract memang kepada soul-soul yang memang jiwa dia siap. Sekarang kan sebenarnya banyak banget kan yang fasilitas lengkap, Bang. Jadi dari situ kesaksian yang sesungguhnya itu adalah sense of sacredness itu, Bu Velia ya. Nah, bagaimana kita bisa mengaksesnya? Saya pribadi saya akan mengatakan melalui syariat, Bu, yang sudah ada. Tapi bukan kita nambah-nambah jumlah, enggak. Anak saya sampai saya bilang, nah kalau sehari kamu 1 cukup. Yang penting sacredness. Kalau 5 kamu belum bisa. Kalau misalnya frameworknya 5 waktu itu. Kalau di jalan ada qasar jamak kok. Nggak usah ribet. Kalau ada beda paham sama kamu, ya enggak apa-apa. Beda aja. Tapi saya mau komunikasi dengan Tuhan. Saya baca buku, ketemu komunikasi dengan Tuhan, diskusi sama orang. Dan sahabat-sahabat sekalian, pelan-pelan nanti kita akan memasuki aman itu sekarang, jannah itu. Pak Irfan ada bukunya Saifuddin Nasr judulnya The Garden of Truth. Ya, ada. It's very elaboratif ya. Itu pernah di Bank Indonesia, Bu Velia. Itu pernah saya bikin kelas Garden of Truth. Itu. Nah, itu pintu masuk kalau orang mau masuk, bahkan apapun background agama itu cocok dengan itu. Tapi belakangan itu juga berat juga buat orang. Hanya saya coba sampaikan yang lebih praktikal tanpa mengurangi kedalamannya. Kayak tadi Bu, bagan itu kan, itu sebenarnya kan pintu masuk yang banyak tuh. Orang nggak bisa membedakan loh. Orang WA itu berantem, itu kan katbi. Tapi pemahamannya partikular. Orang kalau sudah sampai kepada pengalaman misdaknya, nggak mungkin berantem. Mau kata-kata yang dipakai apapun. Ya, jadi humility ini adalah modal sikap kita yang akan mengantarkan kita kehadiran nama-nama Tuhan. In many form, bukan cuma 99. 99 adalah simbol infinity, tak terbatas. Itu Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi diskusi dengan tema yang lain ya Pak Irfan ya. Insya Allah.
Ya. Pak Irfan, kita jadi ramen ini Pak Irfan ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lebih banyak lebih ramai Pak, insya Allah. Saya soalnya bilang gini Bu Velia, waktu awal-awal sama Bu Tete Dede, Bu, 3 orang nggak apa-apa, 3 orang. Tapi kan 3 orang tapi dapat gitu, ngapain banyak-banyak tapi nggak dapat gitu. Nanti kan cosmic consciousness atau cosmic kesadaran semesta itu akan bekerja kok. Ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Irfan. Salam. Ya, terima kasih Ustadz Dami dan juga untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang telah bergabung pada pengajian kita hari ini, halaqah kita hari ini. Alhamdulillah banyak yang telah kita pelajari hari ini. Ya memang kalau dalam topik seperti ini istilahnya the journey is the destination ya. Jadi tujuan kita memang perjalanan kita ini ya. Insya Allah kita dapat bertemu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan kita kembali di kesempatan lainnya. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tibaan wa arina batilan batilan warzuqna tinaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Jazakallahu khairan katsiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi.